What's up Johnny. Nah, balik lagi nih di channel Sunday Sofan. Nah, ada gue di sini Aji. Gue kebetulan sendiri. Nah, gue pengen sharing pengalaman sih sebenarnya. Pengalaman tentang salah satu brand yang mungkin lu udah baca juga judulnya di video ini. Siapa lagi kalau bukan Supreme. Jadi sebelumnya gue pengen cerita sedikit ya. Belum lama gue beli topi Supreme. Selain gue punya topi Supreme original, terus gue pernah nih sempat beli topi Supreme yang katanya replika 1:1, atau bisa kita bilang fake lah. Nah, si Supreme ini, yang fake ini yang gue beli dari salah satu marketplace online. Pas tuh barang dateng, gue lihat, gue beda-bedain ya kan. Nah, akhirnya gue nemuin nih 1-2 hal perbedaan. Tapi sebelumnya gue pengen jelasin dulu nih cuy tentang brand Supreme, ya gak? Ya, jadi Supreme ini didirikan oleh James Jebbia di tahun 1994. Nah, si Supreme ini asalnya itu dari New York. Nah, James Jebbia itu sebenarnya lahirnya di Inggris cuy. Lahir di Inggris, umur 19 tahun dia pindah ke Amerika lah. Nah, di tahun 94 dia tuh ngediriin si Supreme ini. Nah, gue pengen ngasih tahu beberapa fakta tentang Supreme. Nah, ada 9 fakta tentang Supreme. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu atau udah ada yang tahu, ya nggak apa-apa lah ya, gue sharing-sharing. Fakta pertama, James Jebbia pernah membantu rekannya membuka toko Stussy di tahun 1991 di New York City. Dan si James Jebbia itu pernah bekerja di sana cuy. Yang kedua, Supreme tuh sebenarnya nama toko. Jadi bukan nama brand awalnya. Nama toko yang di dalamnya itu ada jual-jual brand-brand tentang seputaran skateboard lah skenanya. Yang ketiga, fakta ketiga, logo Supreme terinspirasi dari Barbara Kruger. Kayaknya sih Barbara Kruger ini seniman cuy. Fakta keempat, logo Supreme klasik yang di atasnya ada huruf E, ada garis. Nah, itu tuh sebenarnya terinspirasi dari André Courage, salah satu desainer asal Perancis. Kalau yang tadi kan ketiga, logo box nih cuy, ya kan, logo box. Nah, ini yang keempat ada nih, kalau lu perhatiin Supreme, tulisannya Supreme doang tuh klasik banget. Ada ada garis di atas huruf E. Yang kelima, artikel pertama Supreme waktu itu kaos. Yang gue inget sih gambarnya tuh Robert De Niro yang bermain di dalam film Taxi Driver. Kalau nggak salah dia pakai jaket army, tapi gue nggak begitu merhatiin itu makin M65 atau M51, tapi di bawahnya ditulisan Supreme. Nah, itu artikel pertama Supreme bikin kaos. Yang keenam, faktanya di bulan Juni tahun 2012 Supreme tuh baru mematenkan namanya cuy. Jadi sebelumnya nih dia nggak maten-maten ini namanya, karena mungkin nama Supreme ini udah banyak dipakai orang, jadi sulit. Di tahun 2012 baru dipatenin di bulan Juni. Fakta ketujuh, Supreme kalau lu perhatiin hoodie-nya kebanyakan made in Canada. Kalau kaosnya made in US. Hoodie made in Canada itu satu pabrik sama Wing and Horns, salah satu brand, dan Reigning Champ tuh. Nah, ini ada manufaktur di Kanada. Nah, dia memproduksi brand-brand itu juga. Fakta ke-8, Supreme Japan pernah merilis salah satu desain yang ada tulisan Nike. Nah, gue nggak ngerti nih kenapa sampai ngeluarin desain kayak gitu. Pada saat itu memang mungkin Nike lagi gila-gilanya cuy. Fakta ke-9 nih, fakta terakhir. Supreme sekarang resmi dijual ke
VF Corporation senilai 29,5 triliun. Jadi kalau lu tahu VF Corporation itu induk perusahaan yang menaungi brand lain, salah satunya The North Face, Vans. Nah sekarang Supreme resmi menjual ke VF Corporation itu cuy. Gitu, mungkin itu 9 fakta tentang Supreme. Tipis-tipis aja itu yang mungkin gue tahu. Nah sekarang gue pengen ngejelasin sama lu tentang ngebedain yang tadi gue sebutin di awal. Gue sempat beli topi Supreme Cam Cap atau mungkin nyebutnya Vibe Panel. Nah gue beli waktu itu fake-nya sekali. Sebenarnya sih gue pengen tahu aja sih seberapa perfect sih fake-nya itu. Nah kebetulan gue juga pakai topinya nih, salah satunya ini cuy, topi yang gue beli fake-nya. Kalau bahasa mereka tuh benar-benar sempurna lah, 1:1, tapi gue yakin tak ada yang sempurna. Makanya gue mencari, mengulik apa sih perbedaannya. Nah ini gue di sini ada beberapa topi juga punya gue yang ori. Ini sama ini. Gue pengen ngasih tahu tentang perbedaannya ya cuy. Nah mungkin ini ya, ini logo boxnya warna biru, backgroundnya tulisannya putih. Kita lihat nih tulisan Supreme. Ini tuh kalau menurut gua si fontnya itu sempurna gitu, nggak seperti yang fake. Jadi yang paling gua notice adalah gini cuy. Nah ini di huruf E-nya, di huruf E-nya itu dia agak kecil, nggak, kurang lebar gitu, kurang lebar. Dan si huruf P-nya ini apa ya gue bilang ya, bentuk apa perutnya itu juga nggak sempurna, nggak proporsional. Nah itu pertama nih dari si logo boxnya ini. Ntar kita tunjukin detailnya. Nah yang kedua gue mau nunjukin sama lu ini belakang nih, pertalian nih. Karena ini Supreme yang edisi belum lama, dia udah ada apa ya tulisan Supreme-nya. Yang ini kan menurut dia ceritanya replika di tahun agak tua lah. Kita cari coba yang orinya tahun-tahun sama lah. Nah ini kan yang fake nih. Kalau lu perhatiin, pertama kualitas dari si webbingnya. Kualitas webbingnya tuh menurut gua apa ya, nggak halus, kurang, materialnya kurang berkualitas. Nah kalau yang ori itu material berkualitas banget, dan kalau lu perhatiin buckle-nya ini kan sama titik-titik nih cuy, belakangnya titik-titik. Nah ini tuh yang ini buckle-nya berbeda banget nih sama yang fake gitu. Nah yang paling lagi gua ngerasain banget, nah si buckle yang ori ini kalau kita pencet gini doang langsung copot. Dia kita klik gitu langsung kepasang. Nah kalau yang fake kita gini agak susah nih, tuh butuh effort lah buat nyelepasnya gitu. Dia apa ya, kotaknya tuh bener-bener kayak agak square, kalau ini bener-bener kayak landscape. Nah itu yang kedua. Yang ketiga di dalamnya. Nah di dalamnya ini yang gue tahu ya, labelnya ini ada di sebelah kanan ya. Nah sebelah kanan ada tulisan Made in USA Supreme. Nah memang dia, gue bilang tulisannya itu nggak bold ya. Nah dia bold itu di tulisan Supreme-nya doang. Made in USA nggak bold. Nah bedanya sama yang fake. Nah yang fake nih tulisannya Made in USA-nya bold cuy, sama kayak tulisan Supreme. Nah makanya sampai R yang ada di sebelah Supreme ini ngebold, jadi dia berantakan, belepetan. Kenapa gue bisa bilang oke nih, hampir sempurna lah. Ini posisinya ada di kanan juga sama si labelnya ini, dan ukuran labelnya itu hampir sama cuy. Biasanya kalau yang KW-nya parah itu dia beda banget, dia ngelebar ke samping gitu. Nah ini hampir sama.
Nah, yang gue notice lagi nih, tulisan USA di bawahnya, USA-nya itu agak naik ke atas, kena bendera Amerikanya. Nah, yang ori USA-nya sempurna peletakannya gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat, kita balik ke dalam. Ini tuh di dalam tuh ada jahitan pasti cuy, jahitan pola si topinya itu. Nah, jahitannya ini chain stitch, kalau bahasa Indonesianya apa ya, jahit rantai lah ya kan, jahit rantai. Nah, yang ini yang fake ini jahitannya biasa banget. Nah, enggak chain stitch, enggak jahit rantai gitu. Nah, mungkin itu beberapa perbedaan original sama fake. Nah, kalau lu mau lihat yang lain, ini juga. Nah, ini walaupun kita melihatnya agak sulit, tapi ini gue bisa pastiin ini jahit rantai bagian dalamnya. Jadi dulu nih gue ngebedain topi Supreme itu cuma dengan cara salah satunya ngelipat topinya gitu, ngelipat topinya gini. Nah, ini lubang ini harus ketemu sama lubang di belakangnya gitu. Nah, ini yang fake ini udah ketemu cuy, jadi bener-bener sempurna. Tapi ya gue cari-cari akhirnya menemukan nih perbedaannya. Tapi untuk ukuran fake ya ini gue bilang oke lah, cukup keren lah. Nah, kalau dulu dari jauh sih emang nggak begitu kelihatan tulisan si Supreme ini. Kalau dari deket nanti kelihatan banget. Kalau ada orang bilang, bang dari jahitan di depan gitu, kita hitung jahitannya di depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ori 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama, nggak bisa kita bedain dari situ. Makanya tadi gue bedain yang pertama dari si huruf ini, si fontnya Supreme. Yang kedua dari kualitas webbing sama buckle-nya. Yang ketiga dari si hang tag label. Nah, yang keempat dari jahitannya, jahitan dalam cuy, jahitan topi dalam gitu. Jadi gini, menurut gua ketika lu beli topi Supreme, kalau lu beli baru sih menurut gua lu cari penjual yang udah memang punya nama lah. Dia jual-jual memang barang-barang yang di ranah streetwear ataupun di ranah hypebeast. Ya, lu samperin tokonya mungkin atau lewat online shop ketika dia punya toko online-nya, nggak masalah. Itu paling aman emang ketika lu beli barang barunya, karena dia pasti jual original gitu. Dan memang harga baru topi Supreme ini di Indonesia sih gue lihat ya rata-rata 1.700.000, sekitar segitulah. Misalkan ada yang jual 1.500.000, ya itu menurut gue murah untuk ukuran topi Supreme baru ya. Nah, kalau misalkan lu beli topi Supreme dengan kondisi second atau bekas, nah biasanya sih rata-rata di range harga 500 sampai 1,2, 1.200.000, tergantung kondisi ataupun si topi itu best seller apa enggak gitu. Kadang-kadang ada beberapa topi yang apa ya, coraknya ataupun si motifnya itu dicari gitu. Orang best lah menurut mereka. Nah, itu kayak gitu cuy. Jadi misalkan lu beli second, gua saranin lu minta foto detail. Minta foto detail, nggak ada salahnya seorang pembeli minta foto detail kepada si penjual untuk memastikan, biar malah nggak jadi ada komplain di belakang, kan malah repot nanti kedua belah pihaknya kan ketika ada komplain di belakang. Lebih baik minta foto detail di awal, jadi kesananya enak gitu cuy. Nah, memang si Supreme ini ya kalau menurut gua salah satu brand yang kenapa sih gue juga make gitu beberapa topinya ataupun sling bag tasnya. Kalau gue bilang Supreme ini salah satu brand streetwear yang berasal dari streetwear menjadi brand yang bisa sekelas dengan brand-brand ternama yang luxury
Salah satunya Louis Vuitton. Louis Vuitton itu menurut gue adalah brand luxury ya. Jadi Supreme bisa collab sama Louis Vuitton itu menurut gue adalah sebuah pencapaian untuk Supreme itu sendiri. Ya siapa yang nggak pengen collab sama Louis Vuitton gitu. Supreme yang menurut gue ketika udah bisa collab sama Louis Vuitton ya dia sudah berhasil. Tapi memang perdebatan cuy ketika Supreme dibilang brand streetwear, pada esensialnya si streetwear itu adalah brand apa ya yang bisa, kenapa dibilang streetwear ya anak-anak jalanan mampu beli gitu. Tapi sekarang Supreme udah, gua rasa anak-anak jalanan nggak bisa beli, dan akhirnya si Supreme ini menjadi industri. Jadi anak-anak kelas tertentu doang yang bisa beli. Makanya gue juga beli topinya tuh rata-rata second, John, nggak baru. Mikir juga lah buat beli barang Supreme baru tuh. Kadang-kadang ketika gue lagi thrifting, nah gue cari-cari, tiba-tiba ada kebetulan gue suka, terus gue nego, cocok, ya udah gue beli. Ya kalau gue untuk beli barang baru ya Supreme baru agak mikir lah. Tapi yang kita bisa pelajari dari Supreme ini banyak sih, John. Ini kan brand yang menurut gue secara strategi apapun itu berhasil lah gitu ya, dikenal seluruh dunia. Mungkin ada tips nih dari gue, beberapa tips ketika lu ingin membangun sebuah brand, ya kan. Tips pertama nih, brand lu tuh harus ikonik, gampang banget diingat, kayak Supreme tadi yang logo box yang terinspirasi dari Barbara Kruger, itu gampang banget diingat. Pentingnya lagi pastinya bahan-bahannya berkualitas. Ngomongin kualitas, memang gue akuin ya, kayak tadi kita ngomongin fake dan orinya topi Supreme, ini cap-capnya gue bilang topi yang KW itu sudah bagus secara material kualitas kanvas, tapi nggak sebagus Supreme originalnya, John. Masih lebih bagus lagi, halusnya, lembutnya dapat banget gitu. Nah, tips kedua nih buat lu yang ngebangun brand ya, lu menggandeng orang terkenal ataupun brand terkenal sebagai kolaborasi lu, brand lu gitu. Jadi kalau lu ingat beberapa tahun ke belakang, Supreme tuh banyak menggandeng seniman ataupun apa ya, public figure ataupun brand untuk berkolaborasi. Itu juga yang ngebuat Supreme terus akhirnya namanya naik. Yang ketiga, mengerti hukum supply dan demand. Ngomong-ngomong supply dan demand, setiap ngeluarin artikel selalu terbatas, John. Nah, ngomongin soal terbatas, ketika permintaan di luar nih udah tinggi karena Supreme ini banyak kolaborasi sama orang-orang public figure dan brand-brand ternama, kan permintaannya tinggi nih, John. Apalagi misalkan lu ngefans lah sama seseorang, terus seseorang itu pakai Supreme, lu pengen seperti kayak dia kan. Makin lah gitu, orang makin banyak pengen punya. Tapi karena si Supreme ini terbatas, barangnya selalu limited, akhirnya permintaannya tinggi, harganya juga naik, John. Harganya jadi tinggi. Makanya kalau misalkan orang bilang, kok Supreme harganya mahal, itu yang bikin supply demand, itu yang bikin harga Supreme tuh resellnya naik. Sebenarnya retailnya ya menurut gua masih ukuran standar brand ya. Nah, resellnya ini yang tinggi banget gitu, karena orang pengen banget memiliki. Itu yang ketiga tuh. Yang keempat, ide media promosinya selalu out of the box menurut gua. Nah, kenapa gue bilang out of the box? Beginilah, Supreme itu menurut gua adalah brand yang caper, cari perhatian. Jadi kalau lo ingat dengan Supreme, pasti semua ingat dengan fenomena Supreme ngeluarin batu bata yang kita kenal, itu adalah batu bata merah di Indonesia. Yang menurut gue itu sangat fenomenal, sampai orang bertanya-tanya apa sih itu Supreme gitu, mencari tahu. Nah, itu menurut gue adalah salah satu media mereka untuk promosi juga lewat sebuah benda yang out of the box menurut gue, di luar dari perkiraan orang gitu. Jadi Supreme tuh ya aneh-aneh banget, pernah bikin ya itu batu bata merah. Ya menurut gua kan orang nggak kepikiran kali ya. Jadi kalau lu lihat, bisa ngelihat kayak misalkan lu ngeliat iklan rokok gitu, kenapa sih rokok tuh mendominasi banget pikiran kita? Karena dulu nih
John, lu kesini ngelihat iklan rokok, lu kesini ngelihat iklan rokok. Jelas pasti ke warungnya, wah iklan-iklan rokok tuh stiker-stikernya lebar-lebar banget, gede-gede banget gitu. Sampai nama tokonya aja kadang-kadang bannernya dibikin oleh si rokok itu. Nah menurut gue Supreme itu kurang lebih seperti itu. Jadi kemanapun lu melangkah ngelihat promosiannya dia gitu. Benda-benda apa yang ada di sekeliling lu sama dia di labelkan Supreme. Misalkan ada lu kemana-mana suka bawa botol minum lu misalkan satu merek adalah Nalgen gitu ya, ataupun Stanley, dia collab sama Stanley, dia collab sama Nalgen. Lu misalkan di rumah pakai suka majang-majang bola basket mungkin atau bola apa, dia collab sama itu. Jadi menurut gua di mana-mana medianya masuk gitu. Itu yang membuat gua kayak nyuci otak banget lah. Nah, itu John salah satu yang menurut gua media promosi dia itu out of the box. Jadi apapun bisa di-Supreme kan. Next. Yang terakhir nih yang paling penting, Supreme konsisten sampai sekarang. Jadi yang bagi lu yang memulai sebuah brand, lu harus konsisten. Jangan mudah menyerah. Karena nggak ada sesuatu tuh yang lu raih dengan mudah cuy. Nah mungkin sekian dulu video dari gue mewakili Sunday Sofan. Nah lu yang nonton jangan lupa like, ataupun lu mau dislike silakan, tapi lu subscribe biar kita berkembang John. Nah bagi lu yang ingin request, boleh tulis di kolom komen, mungkin gue bisa tayangin ataupun hadirin bikin sesuai dengan request lu. Gue di sini bukan menggurui ataupun ngajarin, tapi kita sharing-sharing aja John. Karena itu kan apa yang gue lihat di mata gue, belum tentu itu sudut pandang lu, itu sudut pandang gue. Gitu aja dari gue Aji. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye bye.